Salam semuanya, perkenalkan nama saya Wira. Mungkin teman-teman di sini baru kenal ya, karena dari Bandung gitu. Wah, luar biasa sekali gitu. Jadi hari ini kita mau mengadakan ujian. Sebelum itu Wira mau sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk teman-teman yang muslim gitu. Dan Wira juga mau mengapresiasi nih luar biasa sekali perjalanannya ini berarti udah hampir 2 bulan ya, dan itu udah belajar banyak hal sekali gitu, dari yang benar-benar nggak tahu Python misalkan gitu, bahkan instalasi nggak paham gitu, sampai akhirnya sudah bisa melakukan banyak algoritma supervised learning gitu ya dengan efisien, yaitu pakai workflow yang rapi dan sebagainya. Hal itu dulu Wira pelajari itu bisa memakan sampai 1 tahun sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman di sini yang mampu mempelajari itu dengan waktu yang singkat dan efisien gitu, itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa gitu. Jadi teman-teman patut berbangga ya sudah mempelajari banyak hal seperti itu gitu. Dan dari pengalaman peserta-peserta sebelumnya, banyak yang bilang bahwa materi hari ini, yaitu ujian gitu ya, itu adalah materi yang penting banget dan sangat bermanfaat gitu. Jadi mungkin tanpa terasa teman-teman di sini mungkin kayak, alah ini kan cuma ujian gitu, paling predik-predik doang. Tapi ternyata nanti teman-teman akan merasakan sendiri beda sama yang selama ini di guided gitu ya, dipandu sama instruktur gitu supaya lebih terarah gitu. Tapi kali ini benar-benar tidak dipandu. Sistemnya nanti kita akan mirip seperti Kaggle competition. Harusnya udah dijelasin ya pada saat course 2 waktu itu. Mirip kompetisi gitu, dan di sini nanti yang menjadi juara akan Wira kasih hadiah juga gitu ya gitu. Tapi bukan hadiahnya yang penting, bukan itu, tapi benar-benar membuktikan bahwa teman-teman di sini tanpa di guide akan pernah mencoba membuat sebuah project modeling dari nol gitu ya, sampai jadi prediksinya gitu, sampai keluar skornya gitu ya. Jadi tanpa terasa nanti materi hari ini itu akan sangat bermanfaat gitu. Tapi kita coba lihat bersama ya, nanti coba kita lihat kesannya bagaimana. Oke, sebelum Wira kasih soal ujiannya sama nanti link untuk submissionnya ya, Wira jelasin dulu instruksi dari ujian kali ini gitu. Oke, kita mulai. Eh, Konteks dulu, jadi kita mau memprediksi graduate admission gitu ya. Jadi kalau ada orang apply S2 kuliah gitu ya, kuliah lanjut gitu, kira-kira peluang dia keterima itu berapa persen gitu ya. Kebetulan datasetnya ini dataset mahasiswa India gitu untuk program master S2 gitu. Nanti di datanya akan ada nomenklatur seperti ini. Yang pertama adalah ID. ID itu cuman indeks ya, ingat. Indeks nggak boleh jadi fitur gitu, kecuali kalau memang ada maknanya. Tapi indeks tidak seharusnya ada maknanya, jangan jadiin fitur. Ada yang namanya GRE. GRE itu sebuah tes ya, mirip seperti TOEFL tapi bukan TOEFL. GRE itu menguji matematik, writing, sama bahasa Inggrisnya juga gitu ya. Jadi mirip seperti tes potensi akademik gitu, tapi untuk kuliah engineering gitu ya, namanya adalah GRE gitu. Jadi ini GRE adalah nilai tes GRE, maksimum skornya 340. Ada TOEFL juga, TOEFL maksimum skornya 120. Terus ada fitur University Rating, jadi rating universitasnya maksimum 5. Ada SOP, Statement of Purpose ya, jadi kalau kita mau apply kuliah, biasa kita diminta tulis semacam esai gitu ya, kenapa kamu mau kuliah di sini gitu, apa alasannya gitu. Nah, itu adalah Statement of Purpose ya, maksimum 5. Letter of Recommendation, surat rekomendasi itu juga ada skornya, maksimum 5. CGPA, kalau istilah Indonesianya itu IPK gitu ya. IPK, tapi kalau di India ternyata IPK itu maksimum 10 gitu ya. Wira bertahu maksimum 10. Riset, apakah seseorangnya itu dia berpengalaman riset atau tidak? Kalau 0 tentunya tidak, 1 itu maksudnya sudah ada pengalaman risetnya. Finally, inilah target yang diminta untuk teman-teman melakukan modeling ya, untuk diprediksi chance of admit, peluang keterimanya 0 sampai 1 gitu. Artinya 0 sampai 100% gitu ya. Oke, jadi itu yang diminta prediksi. Emang ini nanti aplikasinya seperti apa, Wir? Emang kepakai gitu ya?
Kalau diperhatikan sejauh ini semua yang diajarkan di bootcamp itu selalu ada manfaatnya, bisa kepakai gitu. Contohnya kalau kayak gini misalkan untuk bimbel-bimbel gitu. Jadi kalau bimbel nanti dia bisa prediksi misalkan dari tes-tes tryout-nya langsung bisa diprediksi kesempatan dia keterima di univ tertentu itu berapa persen gitu ya. Jadi itu sangat bisa dipakai gitu untuk bimbel tapi era digital gitu ya. Udah langsung kepredict apakah dia bisa keterima di sini atau enggak, chance-nya besar atau enggak gitu ya. Nah, dan itu juga bisa kembalikan jadinya ke peserta yang mahasiswanya gitu ya. Beneran kamu mau apply ke sini? Kalau menurut data-data sebelumnya sih peluang kamu cuman mungkin 50% gitu ya. Mungkin dia jadi agak mempertimbangkan ulang gitu ya. Gitu. Jadi itulah kenapa kita mau melakukan modeling di sini gitu. Harapannya bisa buat produk yang seperti itu. Oke, ini cuman kewajiban Wira untuk menulis referensinya. Jadi ini bukan data Wira ya, ada di Kaggle dan sebenarnya data aslinya milik si ini Mohan et al. Ya. Oke, tugas teman-teman di sini apa? Jadi nanti Wira setelah kasih soal ujiannya itu terdiri atas 2 file. File yang pertama itu ada train.csv sama ada test.csv gitu. Hati-hati, ini bukan data train, data test ya, tapi coba kita lihat baik-baik apa yang terjadi di sini. Train.csv itu berisi data yang telah dilabeli, jadi ada X besar, ada Y kecil ya. Ups. Ada X besar, ada Y kecil. Tapi kalau data test ini, data testnya ini cuman hanya ada X besarnya. Nggak ada labelnya ya, nggak ada Y kecilnya gitu. Tapi justru itu tugas kita memprediksi Y kecilnya gitu. Itu yang nanti malah disubmit gitu. Jadi kalau ilustrasinya kira-kira kayak gini nih. Nanti teman-teman akan ada train.csv warna biru ini gitu ya. Kita bisa lihat di sini ada fitur-fiturnya. Ini semua adalah X besar ya. Terus ada kolom terakhir. Ini adalah kolom target kita yang mau kita prediksi. Berarti ada X besar, ada Y kecil. Nah, itu kita bisa train model, nanti bisa dataset splitting dan lain-lain. Pokoknya ini kita akan pakai train.csv untuk membuat sebuah model. Baru, setelah udah ada modelnya, data test.csv ini yang hanya ada X besarnya, kita lihat bahwa Y kecilnya di sini nggak ada, kosong ya, nggak ada gitu. Jadi dia cuma nyediain X besar, tapi justru X besarnya kita input ke model hasil kita training, supaya kita bisa predict nih, peluang keterimanya berapa gitu. Nah, yang dipredik inilah yang disubmit, oke? Jadi hati-hati, yang disubmit itu adalah ini. Kolom prediksi. Bukan submit modelnya, oke? Submit prediksinya gitu. Begitu disubmit, nanti seperti yang udah dijelasin di course 2, akan ada public leaderboard sama private leaderboard gitu ya. Jadi seiring berjalannya ujian, itu namanya public leaderboard. Skornya itu nanti akan kelihatan, teman-teman skornya berapa gitu ya. Oh, siapa yang sekarang lagi di posisi 1, juara 1, siapa yang skornya agak rendah gitu. Itu akan secara live kelihatan gitu. Tapi ingat, public leaderboard hanya dicek ke 50% data ini ya. Jadi kalau misalnya skornya tinggi banget nih, 0,95 gitu. Jangan senang dulu, karena kompetisi ditutup, barulah kita akan ngecek ke seluruh data ini. Itulah baru skor yang benar-benar final, skor setelah kompetisi tutup. Itulah yang menjadi penentu nanti siapa yang jadi juara gitu ya, siapa yang modelnya skornya terbaik gitu. Tapi ingat, di course 2 harusnya dibahas juga ya, public leaderboard bisa dimanfaatkan untuk jadi benchmark gitu. Jadi kalau yang lain skornya 70, kok saya sendiri skornya 85 gitu, kayaknya overfit, something wrong gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga. Sebuah public leaderboard bisa dimanfaatkan sebagai benchmark gitu. Oke, untuk menentukan apakah modelnya udah oke atau enggak, atau sebaliknya apakah model kita terlalu overfit gitu. Oke, kita lanjut dulu, nanti kalau ada yang mau nanya, Wira kasih kesempatan nanya ya. Untuk submission, jadi karena kita udah lihat ya, yang di submit itu cuman ini. Oke, jadi nanti format CSV-nya itu kayak gini nih, ada ID, ada prediksinya untuk mahasiswa ID 362, chance of admit dia berapa persen gitu, oke, berapa persen, dan seterusnya. Inilah di CSV-nya nanti tampilannya seperti itu gitu. Kebetulan kalau bingung, Wira udah siapin sebuah fungsi untuk membantu melakukan ini ya, langsung jadiin seperti ini gitu.
Dan Wira kasih contoh aja, kita praktek dikit gitu ya. New notebook, Jacob ML. Oke. Contoh aja, Wira udah melakukan training dan lain-lain itu ya. Wira udah lakukan dataset splitting dan lain-lain, udah selesai gitu. Maka sekarang Wira udah di fase Wira mau submit gitu ya. Submit prediksi. Oke. Nah, submit prediksi berarti langkah pertama adalah kita harus baca dulu data tesnya. Oh, import dulu. Import NumPy SNP, import pandas SPD. Kita harus baca dulu data /test.csv ya, bukan train. Karena train itu kan labelnya udah ada, itu jawaban benernya udah dikasih gitu. Tapi tugas kita justru ini, memprediksi yang test.csv. Tadi ada indeksnya, namanya ID, kita coba lihat bareng. Oke, benar ya. Di sini cuman ada fitur-fiturnya GRE, TOEFL, tapi nggak ada prediksi, nggak ada chance of admit di sini. Itu tugas kita untuk memprediksinya. Nah, in this case contoh aja ya. Udah train model dan modelnya adalah random number generator gitu ya. Jadi prediksinya kita akan tambahin ke kolom baru, chance of admit. Jangan typo ya, tapi nggak apa-apa, nanti tinggal pakai code yang Wira kasih tadi. Kolom barunya adalah misalkan prediksi acak gitu. Tapi nanti jangan pakai prediksi acak ya, pakai machine learning gitu. Oke. Jadi yang mula-mula tadinya seperti ini data kita tadi, ini. Setelah model.predict, jadi model.predict, masukin data ini, maka otomatis dapat kolom baru ini ya, chance of admit. Gitu. Oke, itulah kenapa di sini kita bisa lihat kita ada kolom baru, dan itu prediksi masih random number in this case. Kalau udah ada kolom ini, ya udah kolom itu doang yang disubmit. Jadi chance of admit dijadiin CSV to CSV. Nah, ini syarat penamaannya ya. Kasih pakai nama panggilan gitu. Contohnya di sini nama panggilannya adalah random, underscore 2 kali, sama kasih versi. Nanti Wira jelasin kenapa perlu dikasih versi gitu. Oke. Index labelnya itu adalah ID. Maka kolom ini doang yang di save CSV, nanti jadinya tampilannya seperti ini ya. Nama underscore 2 kali versi. Dan isinya sesuai dengan instruksi ujian tadi ya. Ada ID-nya, ada prediksinya. Oke. Dan untuk mempermudah itu semua, lagi-lagi Wira udah siapin sebuah fungsi, tinggal pakai, jadi nggak perlu repot lagi. Jadi kalau mau pakai nanti tinggal kayak gini nih. Ini semua nggak usah dilakukan lagi ya. Langsung aja seperti ini, touch, terus submit. Model hasil prediksi scikit-learn-nya silakan masukin ke sini, sama file name-nya lagi-lagi nama panggilan masing-masing ya. Misalkan Wira underscore 2 kali versi 1.csv. Oke, jadi kalau ini di run, karena Wira belum nge-train model gitu ya. Nah, kalau ini di run, otomatis lagi-lagi nanti muncul file seperti ini. Gitu, oke. Setelah file seperti ini muncul, barulah nanti silakan di-submit. Nanti Wira jelaskan, oke. Kita lanjut dulu penjelasannya. Kenapa tadi perlu versi-versi? Karena hanya submission terakhir yang akan dipakai untuk penilaian. Jadi kalau submit lagi, upload lagi, nanti ketimpa. Oke, jadi hanya diambil yang terakhir. Itulah kenapa kalau dapat model yang mungkin teman-teman rasa udah oke, udah bagus, diingat dulu tadi versi berapa gitu. Oh, versi 3. Oke, itu simpan dulu, coba modeling-modeling lagi gitu, upload lagi. Sampai terakhir waktu udah mau habis, uploadlah model yang teman-teman rasa paling bagus. Itulah kenapa penting dikasih versi ya, biar nggak kelupaan gitu. Yang bagus itu versi berapa. Penilaian berdasarkan siapa yang mendapatkan R-squared paling tinggi. Wah, kalau udah ngomongin R-squared, harusnya teman-teman udah tahu ya di course 3, ini regresi atau klasifikasi gitu ya. Jadi hati-hati, jangan salah di sana. Ini tadi udah dibahas, public score itu hanya 50% dari data test.csv. Jadi bukan skor asli ya, cuma skor perkiraan.
Tapi kompetisi nanti berdasarkan private score, yaitu semua data test. Untuk submission, nanti silakan di-upload ke, ini linknya nanti Wira kasih, sini. Contoh ya, Wira akan tunjukkan, kita upload yang tadi, random underscore 2 kali v1.csv. Upload, ketika diklik, maka skornya akan muncul, gitu. Tada, gitu ya, keluar, gitu. Ini masih public score ya, public score, gitu. R-square-nya, yes, of course, jelek banget, namanya random prediction, gitu ya. Dan seiring berjalannya kompetisi ini, ujian ini, di leaderboard akan muncul. Kebetulan sekarang sang juara satu adalah random prediction gitu ya. Teman-teman di sini jangan sampai kalah sama dia gitu. Kalau kalah sama random, mending tebak random aja gitu. Oke. Jadi ini nanti linknya Wira kasih, itu kira-kira seperti itu. Upload ke sana. Ingat ya, tata penamaannya jangan sampai salah. Cuman kalau salah pun nanti ada diperingatkan. Coba Wira tunjukkan. Misalkan lupa nih, underscore-nya cuma 1. Nanti akan diingatkan. Coba ya, upload random v1, tapi underscore-nya cuma 1, maka nanti akan diperingatkan nih, mohon cek kembali penulisan nama filenya gitu ya. Harus sesuai gitu, supaya nanti tampil di leaderboard-nya juga sesuai. Oke, berikut juga ada beberapa hint yang teman-teman mungkin kalau sambil kerjain sambil mau dilihat, boleh, silakan. Oke, sampai sini dulu nih. Ada yang mau ditanyakan nggak mengenai ujian kali ini sebelum kita mulai bersama ya? Tidak ada? Mas, ini filenya nanti dikasih ke kita yang ini ya? Yes, instruksi ujian nanti Wira kasih juga ya. Oke, makasih. Oke, nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, ya? Mas mau nanya, Ya, silakan. kalau apa yang nilai tes GRA itu maksudnya maksimal dari si nilai yang ada di situ tuh 340 atau misalnya minimal keterima atau enggaknya 340? Oh, oke. 340 itu nilai tertinggi di GRE, jadi batas paling, kayak kalau kita ujian kan nilai paling tinggi 100 gitu ya, 0 sampai 100 gitu. Kalau GRE itu, okay. Wira lupa minimumnya berapa, tapi ya maksimumnya 340 gitu. Sama kayak TOEFL IBT juga, ini adalah nilai paling tingginya, jadi kalau pinter banget 120 ya. Gitu. Sip, pertanyaan bagus. Gitu. Oke. Sip. Wira rasa udah cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang masih mau nanya lagi, silakan, nggak usah takut untuk bertanya ya gitu. Tapi jangan nanya modelnya gitu ya. Nggak usah takut, nanti di akhir ini akan kita bahas juga. Wira akan tunjukkan kalau andai saja Wira diminta untuk mengerjakan project ini, apa sih langkah yang akan Wira lakukan gitu. Jadi itu nanti akan dibahas di belakang juga gitu. Sehingga di sini teman-teman nggak usah takut, lakukan yang terbaik yang teman-teman bisa. Gitu. Oke. Lakukan yang terbaik saja. Oke, Wira rasa udah cukup ya. Wira akan kasih filenya beserta link untuk upload ini. Oke, waktu ujiannya 1,5 jam. Nanti Wira akan kasih reminder juga tinggal berapa menit waktunya gitu. Oke, waktunya 1,5 jam ya. Ujiannya kita mulai. Jadi selamat mengerjakan ya. Thank you ya.